Ya, Mas Bro. Ya. Saya mau tanya nih, sebenarnya sama sih pertanyaan saya sama pertanyaan dulu orang yang juga bilang syariah di Lubuk Linggau. Siapa nanti yang bertanggung jawab ketika proyek perumahan syariah di Lubuk Linggau ini mungkin bisa dikatakan mengarah kepada penipuan ataupun nggak ada sama sekali? Siapa yang ngejamin dan bertanggung jawab? Mulai. Ya, Mas Bro sekalian, alhamdulillah hari ini saya sangat spesial karena hari ini berkesempatan bertemu langsung dengan CEO ya PT Uncu Multi Indonesia, pengembang perumahan syariah di Tangerang dan tentunya di Kota Lubuk Linggau nantinya ya. Hari ini sangat spesial. Ini mungkin Mas Bro podcast lintas pulau saya ini ya. Sampai ke Tangerang saya. Iya. Oke, kalau boleh tahu perkenalkan dulu Mas Bro. Dengan Mas Bro siapa? Oke, saya Nur Rahman Rizky. Ya, Pak Nur Rahman Rizky ya. Selaku Direktur Utama dari PT Uncu Multi Indonesia, developer properti syariah yang saat ini untuk Mas Bro semua ketahui juga bahwa kita hadir juga di Lubuk Linggau nih. Yes. Iya, betul. Salam kenal semuanya. Ya, oke Mas Bro ya. Mas Bro Nur Rahman Rizky ini masih muda, ya kan, energik. Dan kita kemarin udah lihat sih sebenarnya kegiatan-kegiatan PT Uncu ini di Tangerang ya. Di Tangerang. Kita juga udah cek loh Mas Bro ya. Kita udah cek perumahannya. Udah ke lokasi kemarin ya. Iya. Karena kita udah cek langsung kemarin Mas Bro perumahannya ada apa enggak ya kan. Karena ya Lubuk Linggau tuh masih trauma sekarang. Betul. Masih ada sedikit ketakutan. Ini kita butuh edukasi teman-teman di sana. Iya kan? Karena memang kemarin sempat ada perumahan yang berkedok syariah juga, tapi ada sekitar 430 konsumen yang tertipu. Makanya saya ketika diajak, ya yuk kita lihat perumahan syariah juga ini Tangerang. Saya semangat untuk ikut, karena untuk melihat apakah memang benar ada pembuktiannya mana. Iya. Ya Mas Bro mungkin bisa jelasin sama Mas Bro sekalian yang ada di rumah atau pemirsa Linggau Streaming. Ya. Gimana legalitas kita PT Uncu ini dan dengan pengembangan perumahan syariah ini, Mas Bro? Jadi mungkin kalau boleh saya ceritakan developer dulu ya. Developer itu adalah penyedia barang, dalam hal ini adalah properti. Karena properti kan kita sepakat adalah kebutuhan wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Gitu kan. Nah, pemerintah saat ini ada beberapa program-program untuk menyikapi itu. Yang pertama ada program rumah subsidi namanya, ada apartemen artinya rumah bersubsidi. Tapi dari sisi lain belum semua bisa memiliki rumah dengan program subsidi karena tentu banyak persyaratan ya, seperti BCK-nya, terus slip gajinya, surat keterangan kerjanya. Nah, kita hadir untuk memenuhi hampir semua latar belakang. Gitu, karena properti syariah hadir itu tanpa bank, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa cita, kerja apa saja, lokasi kerja di mana saja. Karena itulah kita bisa hadir di Lubuk Linggau. Gitu. Karena mungkin kalau yang KPR bank mungkin agak susah ya. Betul. Karena harus punya pekerjaan, slip gaji segala macam kan. Dengan segala macam persyaratannya lah gitu ya. Berarti kita di Lubuk Linggau hadir untuk memberikan solusi iya, ya kan, bagi solusi rumah untuk warga Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Gini Mas Bro, bagaimana sih kita meyakinkan masyarakat nih Mas Bro ya, yang sudah sekarang di otaknya itu syariah itu kayak yang PT sebelumnya tuh. Oke, baik. Iya. Gimana kita ngeyakininya? Oke, saya lanjutin lagi. Jadi properti syariah tadi ya sampai. Jadi developer properti seperti developer di luar sana, normatifnya ya kita kuasai lahannya ya, terus urus perizinannya, bangun rumahnya sampai dengan serah terima unit. Nah, bedanya kita dengan properti atau developer lain, atau program jual belinya, program transaksinya. Jadi sebelum saya ngejawab bagaimana sih cara kita memilih atau meyakinkan konsumen, saya jelaskan dari programnya dulu, karena masyarakat mesti tahu dulu bahwa program syariah ini adalah program yang membantu masyarakat sehingga tukang ojek online, tukang pedagang kaki lima, buruh pabrik outsourcing,
kebun, petani bisa ambil semua. Karena mereka bisa bermartabat kembali saat punya rumah. Karena rumah itu menaikkan harkat dan martabat keluarga, gitu. Nah, tapi harus pintar-pintar memilih, gitu. Karena seperti yang sering kita lihat di berita, di timeline, terus mungkin yang terjadi juga di Lubuk Linggau, ada oknum-oknum kita beri nama yang mengatasnamakan syariah tapi tidak syariah. Bahkan mungkin kalau kita bisa sebut ilegal, gitu. Betul. Jadi untuk mengetahui developer dan developer syariah yang benar itu seperti apa, artinya apakah dia atau si developer itu tergabung atau dipantau oleh asosiasi. Asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah perpanjangan tangan pemerintah. Artinya di Menteri Keuangan ada OJK, di Menteri Perumahan ada Asosiasi Perumahan. Dalam hal ini kita tergabung dalam Asosiasi Perwiranusa Syariah. Jadi Perwiranusa inilah yang memantau, yang ngecek semua legalitas kita dari A sampai Z, ya. Dari bagaimana perizinannya, terus pembelian lahannya, penguasaan lahannya bagaimana, pembangunannya batas mana, akad-akad kepada konsumen seperti apa, semua dicek oleh Perwiranusa dan tadi secara kolektif terus berkala terus dicek, ya. Seperti OJK di perbankan secara berkala selalu dicek, sehingga kalau ada sesuatu yang dianggap merugikan konsumen, sesuatu yang akan merugikan masyarakat pada umumnya, pasti asosiasi Perwiranusa ini yang akan marahin kita. Oh, nggak bisa nih, akan stop, akan somasi, bahkan memberhentikan semua kegiatan kita. Gitu. Jadi pastikan developer tersebut tergabung dalam asosiasi perumahan. Kalau kita udah tergabung di asosiasi Perwiranusa. Dan itu bisa dibuktikan dengan linknya, bisa dicek di link Kementerian Perumahan Rakyat. Sireng, semua dicek dan lengkap semua di sana. Ya, gue udah pernah cek juga sih, Mas Ru, ya. Karena kan kita ini apa yang baru itu kita cek semuanya. Betul. Dengan segala perumahan, berarti kaitannya dengan Kementerian PUPR. Betul. Saya pernah cek PT Uncu, memang ada di Sireng, ya kan? Benar. Gitu. Dan saya lihat juga kemarin tergabung juga di Perwiranusa. Betul ya kan? sekali. Jadi mungkin itu ya salah satu. Betul. Untuk masyarakat itu ini benar apa enggak? Betul. Itu dari sisi propertinya ya. Iya. Tapi dari sisi syariahnya ada dewan pengawasnya enggak? Ada lagi. Iya. Ada lagi ya? Karena kita punya program Rumahku Surgaku namanya. Yang insya Allah sudah nasional ya. Berapa titik di provinsi Indonesia kita sudah hadir. Gitu. Nah, di sana sebagai anggotanya, kami sebagai anggotanya diawasi juga dari sisi syariahnya. Syariah benar nggak nih? Semuanya dari harga jualnya, pembiayaannya, pola punishment-nya syariah nggak nih? Kalau tidak syariah, kita tidak bisa dapat legalisasi dari Dewan Pengawas Syariah. Dan kita sama, secara syariahnya kita dianggap tidak syariah dan dikeluarkan, disomasi sampai diberhentikan kegiatan kita. Apa nama lembaga yang ini tadi? Itu tadi ada Rumahku Surgaku, ya, dan Riba Krisis Center. Riba Krisis Center. Iya, jadi lembaga inilah yang memantau kita nih, memastikan kita berjalan sesuai dengan koridornya. Gitu. Berarti jauh banget bedanya sama PT-PT yang kemarin itu. Jadi masyarakat bisa menilai lah, bisa dari situ bisa memahami apa sih yang harus disiapkan. Iya, betul. Ya kalau kayak gini menarik memang ya. Masyarakat tanpa bank, tanpa harus PI checking segala macam, dan perusahaannya juga legalitas perusahaannya ada. Betul. Kemudian tergabung di asosiasi perumahan syariah, kemudian juga ada dewan pengawas syariah tadi ya kan, untuk mendapat sertifikasi syariahnya. Dan isinya ulama, ustadz, umaro semua lengkap di sana. Sampai salah satu dewan pengawas syariah kita adalah salah satu majelis hakim di BPSK Bogor. Ya. Artinya
ya masyarakat bisa menilai sendiri lah. Iya, gitu. Orang yang mengawasi jual beli, yang ngurusin konsumen, dia berani menjaminkan dirinya untuk kita. Artinya kita versi pengawas kita sudah melewati verifikasi mereka, gitu. Dan insya Allah real resmi syariah seperti itu. Oke, gitu. Ya, Mas Bro. Ya. Saya mau tanya nih, sebenarnya sama sih pertanyaan saya sama pertanyaan dulu orang yang juga bilang syariah di Lubuk Linggau. Siapa nanti yang bertanggung jawab ketika proyek perumahan syariah di Lubuk Linggau ini mungkin bisa dikatakan mengarah kepada penipuan ataupun nggak ada sama sekali? Siapa yang ngejamin dan bertanggung jawab? Gini. Kalau kita bicara jaminan, tentu karena kita perusahaan bukanlah person. Iya. Ya. Pertama, menjelaskannya tentang siapa ngejamin dari awal. Iya. Pertama kita hadir, tentu kita sudah akuisisi lahannya dong. Iya, betul. Kita sudah investasi ke sana, kita bayar lahannya dengan sejumlah luasan yang kita punya dengan harga yang ditawarkan si pemilik lahan. Betul. Untuk kuasain. Untuk melanjutkan ke perizinan, kita wajib untuk mengurus semua sertifikatnya. Iya. Artinya jika sertifikat sudah kita kita balik namakan, proses sertifikat sudah kita urus, tentu poin pertama adalah lahan sudah kita kuasai. Lahan sudah kita beli, kita bayar. Berarti sekarang lahan di Lubuk Linggau udah ya? Sudah. 100% udah balik nama PT ya? Iya, sudah atas nama PT. Yang kedua, ya selain itu kita ada proses perizinan lain, ya. Kita sudah lakukan progres di lapangan, ya. Kalau kita punya lahan kita belum lunas dibayarkan, tentu kita tidak akan beri izin lakukan progres di lapangan. Ya, pasti gitu dong, ya. Artinya di Linggau kita sudah lakukan progres di lapangan, kita sudah cut and fill lapangannya, sudah turun dozer, alat berat kemarin bisa dicek langsung di Linggau, gitu. Artinya itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, proses transaksi kita antara penjual dan pembeli atau konsumen dan developer itu melibatkan pihak-pihak terkait. Seperti kita melibatkan, kita namanya setelah konsumen membayar uang muka, ada akad istisna namanya. Itu melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Pengawas Syariah. Akad secara Islam nama akad istisna, disahkan, dibacakan jikot akadnya. Yang kedua, secara hukum positif ada notaris yang mengesahkan transaksi kita. Artinya untuk yang sudah akad, nggak usah konsumen, nggak usah cek-cek, notaris akan telusuri semuanya. Ya, karena notaris adalah perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengurus sebagai saksi antara penjual dan pembeli. Artinya kalau notaris sudah menjaminkan dirinya, iya, soalnya dulu yang satu itu tuh, ya kan, orang beli rumah cuma dapat kwitansi doang. Gitu, Mas Bro. Iya, makanya kita ini kan sebagai kita di Lubuk Linggau memberikan informasi kepada masyarakat, kita coba memberikan informasi yang memang benar kepada masyarakat, gitu kan. Ini silakan dipertimbangkan, ini izinnya nggak ada, ini sih nggak ada. Sementara yang ini punya izin, punya lembaga pengawas dan lain sebagainya. Kembali lagi ke masyarakat sebenarnya kan. Kita cuma memberikan informasi, keputusannya ada di masyarakat. Ya, seperti saya, mungkin saya tambah dikit ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari sisi syariahnya ada yang ngecek, dari sisi hukum positifnya ada yang ngecek, ya. Dari sisi developernya ada asosiasi, dari sisi transaksinya ada notaris yang ngecek, dari sisi syariahnya ada alim ulama, ustadz yang ngecek. Ya, kami sebagai developer, ya itu tadi, tukang membangunkan rumah masyarakat saja. Gitu, seperti itu. Terus ada juga pertanyaan konsumen seperti ini. Kok mau ya? Kok berani ya ngutangin ke konsumen? Iya, itu betul, itu pertanyaan betul ya. juga. Itu yang masif banget pertanyaan. Kenapa nggak jadi developer yang KPR aja? Iya, betul. Kenapa harus syariah? Betul. Ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi gini, kami developernya untuk bermain secara konvensional, kita sudah duluan. Oh, udah duluan. Dulu kita sudah sempat punya proyek dengan program rumah subsidi. Iya. 2015, 2016 kami kebentur dengan ayat riba. Sekarang kita Islam. Ya.
Kita ngakunya mau bantu mesejahterakan keluarga, anak istri, orang tua. Iya. Kita ngerjakan produk riba yang dosanya paling kecil sekali, sama seperti laki-laki berzina sama ibu kandung sendiri. Coba kita bayangkan, ya. Kita ngerantau mau bantu orang tua, sedangkan di mata yang punya dunia kita sama seperti berzina. Terus gimana dengan kerjaan kita saat ini? Kita developer pakai bank, kata Ustadz, sama. Kalian juga. Terus gimana solusinya Ustadz? Ada properti syariah, kalian pelajari. Itu pertama kenapa alasan kami memilih properti syariah, karena Islam melarang itu. Islam nggak membolehin itu. Lalu bagaimana caranya? Coba pelajari mekanisme tentang properti syariah. Ya. Dipelajari, dituin segala macam kan. Karena ini yang halal, mau nggak mau kita kerjakan. Mau nggak mau kita perbantukan. Kalau kita bicara hanya profit oriented, hanya bicara dunia, bank tentu jauh lebih menguntungkan. Jauh lebih menguntungkan. Karena akad selesai, uangnya masuk 100%. Betul sekali. Orang bayar ke bank, bukan bayar ke kita kan. Betul. Terus apa namanya? Di sistem syariah ini punya mekanisme yang berbeda. Kenapa ada booking fee? Ada bayar uang muka. Ada bayar cicilan inden, sehingga masuk akal gitu loh. Saya kan dengar cerita yang di developer sebelumnya, uang muka cuma kecil 7 juta doang, katanya kan dapat rumahnya, terus dapat furniture, terus bangun rumahnya dari mana duitnya? Makanya kita bingung. Nah, kalau kita tentu tidak seperti itu. Kita ada uang muka yang dikeluarkan, ada cicilan inden yang dikeluarkan, sehingga masuk akal. Iya, makanya Mas Bro, saya sih belajar dari kasus yang pernah terjadi di Lubuk Linggau ya. Soal perumahan saya banyak baca. OJK sudah menyarankan bahwasanya properti itu harus 2L, legal dan logis. Betul. Ya. Betul sekali. Legal udah. PT-nya sudah ada tadi, PT Uncu Multi Indonesia. Betul. Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah. Kemudian ada Riba Crisis Center yang mengawasi. Sekarang saya mau tanya tentang tawaran yang logis kepada masyarakat dengan sistem yang kita terapkan untuk pengambilan rumah syariah di Madinah Muslim City, Lubuk Linggau ya. Itu gimana skema yang ditawarkan kepada masyarakat? Oke, jadi gini, kita rilis harga perumahan untuk yang tipe terbesarnya di Madinah Muslim City itu di harga 240 sampai 250 jutaan. Ya. Uang muka yang kita minta di awal kepada konsumen itu sekitar 25 juta. 25 jutaan dan itu bisa dicicil. Setelah itu ada cicilan inden. Cicilan indennya itu sekitar 70 sampai 90 jutaan. Kurang lebih seperti range-nya. Sehingga pada saat konsumen serah terima unit, itu dari harga 250 juta, masih ada cicilan KPR-nya sebesar kurang lebih 130 sampai 150 juta lagi yang dicicil selama 8 tahun. 8 tahun? Iya. Kurang lebih 40% sudah masuk di awal. Gitu tuh. Itulah yang karena lahan kan sudah kita kuasai. Udah, lahan udah. Terus untuk rumah-rumahnya mungkin salah satunya itu yang kita akan pakai untuk bantuan dana untuk memulai proses-proses pembangunannya. Selain adanya modal dari kita. Jadi hal-hal seperti itu. Yang kedua, kenapa kita tidak takut konsumen nggak bayar? Karena rumah ini kalau nggak dibayar mungkin nggak konsumen gendong bawa kabur rumahnya. Jadi rumahnya tetap di sana. Ya, konsumennya di sana. Kalau dia nggak bayar, tinggal kita datangin rumahnya. Kenapa? Ya. Kalau di bank nggak lancar kena bunga, terus telat didenda, nggak bisa bayar disita. Kalau kita nggak pakai bunga, nggak pakai denda, nggak pakai sita, terus kalau nggak bisa bayar gimana? Dia kan sudah ada rumahnya atas nama dia. Sisa hutangnya, misalkan dia nggak bisa bayar lagi nih, terus sisa hutangnya anggap di kita tinggal 50 juta lagi, dia jual aja rumahnya. Dia jual rumahnya laku 300 juta, 400 juta. 50 bayar ke kita. 50 bayar ke kita. Sisanya dia. Sisanya diambil. Kalau di bank nggak kayak gitu. Kalau bank nggak. 3 bulan lo telat, dah disita segala macam. Nah, peluang-peluang itu yang membuat properti syariah ini masuk akal. Betul. Menjalankan. Gitu Mas Bro. Itu yang 240 tadi tipe berapa? Tipe 40/96 tanahnya. Jadi 2 kamar tidur. Untuk di Lubuk Linggau itu namanya
Muslim Madinah. Madinah Muslim City. Madinah Muslim City ya. Betul. Ada berapa tipe yang akan kita bangun? Ada 2 tipe selain kios ya, Kalau rumahnya ada 2 tipe 30/60. Dan tipe 40/96. Oh, tipe 36 ya. Iya. 36 berapa? 40. Hah? 40/96. Oh, Luas gitu. bangunannya 40, luas tanahnya 96. Yang satunya? Yang satunya 30/60. 30/60. Luas bangunannya 30, tanahnya 60. Tanahnya 60. Gitu. Yang 30/60 berapa? Yang Range-nya 30/60 sekitar 160 sampai 170 jutaan. Itu yang lebih kecil ya. Yang lebih kecil. Nah, Mas Bro, untuk mendapatkan yang paling kecil tadi, yang 30/60, ya, itu skema yang harus dibayarkan oleh konsumen itu realnya seperti apa? Oke. Misal gua nih, gua mau ambil nih, gua mau ambil yang 30/60, Mas Bro ya. Gua harus ngeluarin uang berapa dulu? Oke, di uang mukanya kalau tadi 25, yang di 30/60 itu 20 juta. 20 juta. 20 juta. Setelah uang muka lunas itu cicilan indahnya sekitar 60 sampai 70 juta. 70 juta. Sehingga ya 80, 90, kurang lebih 100 lah ya. Iya. 80 sampai 100 jutaan kurang lebih kita keluarkan. Sorry. Kalau untuk yang 30/60 itu 60 jutaan. Kalau salah saya. Sehingga 20/60 berarti sekitar 70 sampai 80 juta. Gitu. Jadi hampir kita 40 sampai 50% dari harga jual. Uang muka 60 dulu kita bayar. 20 kita bayar, kemudian ada cicilan inden. Itu bisa dipilih dong cicilan inden. Betul. Pilihannya ada berapa tahun? Ada 3 tahap. Ada zona 1, zona 2 dan zona 3. Zona 1? Zona 1 yang depan. Iya, artinya sekitar 60 juta tadi yang dibagi selama 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. Karena zona 1 itu artinya indennya nomor 1. Nomor satunya 12 bulan nunggunya. 12 bulan. 12 bulan. Dia bisa mencicil indennya tadi selama 12 bulan. 12 bulan. Indennya lunas, rumahnya jadi. Rumahnya jadi. Gitu tuh. Kemudian, yang mundur 6 bulan zona 2. Zona 2. Mundur lagi 6 bulan lagi zona 3. Sehingga yang terakhir tuh 2 tahun. Semua harga sama, nggak ada beda, mau cicil, mau cash, mau cash bertahap sama, mau depan, yang tengah, yang belakang sama. Yang membedakan hanya itu tadi, kalau dia mampunya melunasin setahun, boleh pilih depan. Kalau mampunya yang lunasin setahun setengah, ini tadi tengah ambil. Kalau mampunya yang terakhir ya, yang di belakang, yang zona 24. Gitu. Berarti unit rumahnya itu dibagi per zona juga. Betul. Gitu ya. Zona 1 12 bulan, zona 2 18 bulan, zona ketiga 24 2 tahun. bulan, 2 tahun. Gitu tuh. Selesai inden itu rumah jadi. Rumah jadi. Tinggal cicilannya aja selama 8 tahun. 8 tahun. Kalau nggak mampu bayar lagi mungkin ada solusi lah. Ada solusi karena nggak langsung sita. Iya, tanah ini nggak ada pabriknya. Iya. Sehingga tanah rumah itu selalu naik harganya. Iya, betul. Sekarang dia beli harga 160 juta. 5 tahun ke depan mungkin harganya sudah berapa? Iya. Sehingga utang dia sama harga jual tanahnya sekarang mungkin berapa persennya tinggal lagi. Sehingga kalau dia jual rumahnya nanti dia lunas utang masih punya modal untuk beli rumah baru, untuk usaha baru gitu kan. Hal itu normatif saja. Nah, itulah yang the best choice dari properti syariah. Syariah itu ya. Karena di bank nggak bisa. Yes, betul. Gitu. Iya. Ya, Mas Bro, untuk di Lubuk Linggau sendiri nih ya, saya lebih fokus ke Lubuk Linggau sebenarnya. Untuk mulai awalnya untuk Lubuk Linggau ini kira-kira kapan? Oke, gini. Karena tadi saya bilang kita ada dewan pengawas, ada asosiasi. Kami dituntut untuk menyelesaikan legalitas kita dulu. Ya, alhamdulillah, insya Allah nih dalam bulan ini izin kita yang terakhir akan keluar. Sehingga bulan depan insya Allah di Juli 2001 kita sudah bisa memulai kegiatan aktivitas di Lubuk Linggau. Jadi Mas Bro Lubuk Linggau nih, ya, bagi yang pengen pengen informasi mengenai properti syariah di Lubuk Linggau, monggo datangin kantor kita, ya, datangin perumahan kita di spot perumahannya untuk informasi bener nggak ada rumahnya, rumah hantu apa enggak nih. Bangunan. Iya, langsung cek lokasinya. Ya, Mas Bro ya. Jadi Madinah Muslim City ini saya udah pernah cek juga. Lokasinya di Kayuara. Betul. Ya, di Kayuara di dekat lapangan Perbaktian itu ada tanah kosong. Betul sekali. Kalau aku cek sih. Udah ya? Udah dong. Berarti yang di Linggau udah gua cek, yang di Tangerang gua udah cek, ya kan? Aku udah ambil video. Jadi
ini loh, ini ada. Yang di Linggau juga tanahnya udah ada. Dengan masyarakat nih yang milih, ya kan? Betul. Karena kita cuma memberikan informasi, masyarakat yang memutuskan. Betul. Iya. Legalkah atau logiskah yang ditawarkan, silakan dipilih oleh masyarakat, ya kan? Kita cuma meyakinkan masyarakat aja, Mas Bro. Karena kita kasihan juga cerita kemarin kan, 430 konsumen itu yang rata-rata ya bukan orang ini semua lah, bukan orang yang punya uang semua lah. Yang ngumpulin uang dari jualan es dogan, dari jualan sayur. Uangnya dibawa lari, dibawa kabur. Kasihan mereka jadi kan jadi korban. Makanya kita berharap nanti dengan adanya perumahan Mas Bro ini yang di Lubuk Linggau, memang benar-benar amanah, insya Allah, ya kan, dan bisa memberikan rumah kepada masyarakat. Siap, insya Allah. Mohon doanya dari semua masyarakat Linggau, ya, mohon dukungan dari semua masyarakat Linggau dan semua stakeholder pemerintahan dan rekan-rekan lainnya di provinsi atau di kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan kita bisa hadir di sana dan bisa mengembangkan perumahan Madinah Muslim City dengan selesai nanti dan membuka titik-titik baru bagi masyarakat Linggau, sehingga masyarakat Linggau nggak kebingungan lagi mau beli cash, uangnya belum ngumpul, mau pakai bank, persyaratan nggak ada. Nah, kita solusinya gitu tuh. Mudah-mudahan mau nyimpan sendiri takut terpakai. Betul sekali gitu. Oke, Mas Bro, ya terima kasih atas waktunya. Baik. Merasa sangat bahagia hari ini ya karena bisa ketemu Mas Bro yang masih muda, energik, ya kan. Dan podcast lintas pulau juga hari ini ya kan, dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, ya kan. Pengalaman baru ya. Iya, amanah di Lubuk Linggau ya, perumahannya bisa sukses, ya kan? Langsung cek ke kantor pusatnya. Iya, dan jangan lupa nanti mungkin ngelong ke Lubuk Linggau. Siap. Karena Lubuk Linggau punya program Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau 2222. Oke, terima kasih Mas Bro. Yuk, sampai berjumpa. Sukses.